Semua yang kita lakukan dalam kehidupan, coba saat ini istighfari. Istighfari. Tapi sampai diingat-ingat. Dosanya apa? Mudah-mudahan semua lulus nih. Ya, insya Allah. Makanya dimulai dari sekarang. Begitu keluar dari sini bikin kurikulum selama sebulan ini, bulan Rajab ini, coba koreksi diri, istighfari. Nah, termasuk tadi, mungkin yang tender Anda. Yang diambil orang, bukan cuma Anda. Nabi Yunus dulu begitu. Dakwah ke sini ke situ dilempari sampai masuk ke perut ikan paus. Tapi yang paling menarik ketika diselamatkan oleh Allah, beliau berpikir istighfar. Begitu istighfar diselamatkan. Ayat 88-nya, kalimatnya, fastajabna lahu. Kami jawab doa. Yang paling menarik kalimatnya bukan kami selamatkan dari ikan paus. Bukan Allah mengatakan fanajjainahu minal hut, tapi minal ghammi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dari kesempitan, kegelapan yang menaunginya. Jadi ada orang yang walaupun gak masuk ke perut ikan paus, suasananya sama. Tiba-tiba harta hilang ditipu orang, gelap. Walaupun gak masuk ke perut ikan paus, pengap, makan susah, jalan lunglai. Ada yang begitu? Zikirnya pakai zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mungkin itu selama ini pekerjaan susah didapatkan. Selama ini sulit bergaul dengan orang karena ada bagian-bagian tubuh kita yang belum selesai. Ya. Zikir ketika sakit ada. Zikirnya Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sedangkan penyakit itu kan mendekatkan pada ampunan Allah salah satunya. Bukankah orang sakit itu sering istighfar? Ya, kalau dengan sakit belum istighfar juga dikasih lagi yang lebih tinggi supaya tahu ada Allah. Sampai dipaksa menyebut nama Allah. Ayo istighfar, zikir seperti Nabi Ayub melakukannya. Itu bulan-bulan ini perbaiki diri. Cek lagi hubungan dengan sekitaran. Ya, saya pun tidak malu untuk mengatakan saya minta maaf. Selama ini saya pasti banyak salah kepada semuanya. Dan kalau ada janji-janji atau apa yang belum saya tepati, tolong disampaikan. Saya berusaha untuk menyelesaikan saat-saat ini. Dan saya bulan ini insya Allah siapapun yang punya persoalan dengan saya membuka selebar-lebarnya untuk memaafkan. Saya maafkan. Nah, ini kita kembali lagi ya, kita sama-sama. Saya pun ingin mempraktekkan ini. Saya berusaha menjadi orang pertama untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Agak cepat. Sampai jam berapa kita? Ya. Saya bukan lihat ibu, saya lihat jam. Jam berapa itu? Jam 9. Jam 10? Oh, setengah 10. 8.46. 2, saya cepat. Jadi sekarang kita praktekkan istighfar ya. Ya, jangan cari masalah dengan sekitaran kita. Kalau ada yang salah kita maafkan dulu. Ingat, memaafkan itu bukan menghilangkan masalah, bukan. Tapi menghilangkan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang orang bersangkutan belum minta maaf pada kita, maka dia belum selesai dengan Allah. Tapi kita diselesaikan. Jadi untungnya memaafkan itu, nggak ada beban di hati kita. Jadi kita nggak mikirin orang-orang itu. Persoalannya hilang. Yang dianggap rugi diganti oleh Allah. Nggak percaya silahkan. Saya berani berkata karena sudah mengalami. Dan saya praktekkan dapat itu. Saya contoh orang-orang dulu. Di memaafkan itu bukan berarti selesai persoalan tuntas, bukan. Tapi yang terkait dengan kita diselesaikan oleh Allah. Dihilangkan dari keadaan pikiran dan hati kita. Sehingga hati kita nggak sibuk pikirin itu. Tapi orang yang terkait dengan kita kalau belum dia minta maaf. Itu akan selalu terbawa jadi pikiran dia. Mengumpulkan dosa lagi. Dan kembali kepada Allah belum selesai dia dengan Allah. Itu ruginya. Kayak yang punya masalah dengan pasangan hidup pulang. Saling memaafkan dengan baik. Di rumah tangga cek lagi, tingkat masalahnya apa? Dudukan lagi. Nggak ketemu sendiri, cari orang lain. Fasilitas yang terdekat, selesaikan. Sampai selesai. Jangan pulang kepada Allah belum selesai. Dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. 1, ini Rajab ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan, dosa gugur. Yang paling enak kan begitu dosa diampuni, meninggal. Insya Allah. Itu paling enak ya. Mau begitu? Ya, Masya Allah ya. Setiap orang mendambakannya. Ya, setiap orang mendambakannya. Ya. Antum duluan, saya belakangan insya Allah. Ya. Ya, kalau kita tukar ya, saya belakangan, antum duluan ya mungkin. Sama ya, sudah. Saya duluan Bu, mungkin. Saya duluan. Ya, duluan menyolatkan ibu ya bisa. Ya, 2 ini. Dzalikan dinul qayyim. Ini bisa dibawa ke sini. Orang yang sering istighfar, mengoreksi diri, itulah petunjuk agama yang benar, lurus. Jadi agama kita itu mengajarkan yang benar-benar. Islam tuh ngajarin yang benar, bukan yang nggak benar. Jadi kalau ada yang kurang tahu tentang Islam, jangan mencela dulu. Ada Islam itu radikal, ya kenali dulu dong. Jangan langsung menjudge. Kenali dulu, masuk dulu ke Islam. Masuk Islam dulu.
Kalau sudah masuk, belajar sholat, belajar puasa, belajar Al-Quran, yakin saya nggak akan keluar. Silakan. Kan Anda kalau belum tahu apa-apa, kan Anda datang kan, untuk Anda ketahui. Ya kan? Anda belum tahu Senayan, ke Senayan. Belum tahu Tanah Kusir, Tanah Kusir. Belum tahu Tanah Suci, ke Tanah Suci. Belum tahu ini, Anda datangi. Anda belum tahu Islam, masuk aja dulu. Ya, kalau belum siap syahadat, ya latihan dulu belajar. Latihan belajar, pahami dalam Islam, sampai Anda bisa menyimpulkan. Kan gini, pendekatan logikanya kan sederhana. Kalau ada satu ajaran ini, disampaikan, ini baik, ini baik, ini baik, yang ini nggak baik. Jangan dihukumi ininya salah. Dicek yang ininya, dia bagaimana memahami ajarannya. Makanya ada Islam, ada Muslim, itu beda. Islam tuh bingkainya, ajarannya, nilainya, petunjuknya, Muslim orangnya. Kalau dia mempraktekkan benar, ya jadilah orang benar. Kan banyak orang Islam baik. Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Coba cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu Anda hukumi Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai peci, pecinya nggak muat, jangan kepalanya dipotong. Cari yang sesuai dengan peci Anda. Ya, pecinya cari, sesuaikan. Begini cara memahaminya. Ini banyak juga berita media yang tidak benar. Media itu aneh-aneh. Yang salah orangnya yang disebutkan Islamnya. Coba ISIS itu, kan singkatannya ke Islamnya. Ya, ISIS itu kan Islam yang disebutkan. Islamic dalam bahasa Inggris itu kan keajaran itu di akhirnya itu. Ke Islamnya bukan orangnya. Perbuatan media tuh begitu tuh. Islam radikal. Jadi Islamnya yang ingin digambarkan radikal. Kalau bisa ke Islam moderat saja. Islam liberal. Islam. Muslimnya orangnya. Itu dibuat cara berpikir kita itu seakan-akan nggak benar cara berpikirnya. Sehingga menyimpulkannya keliru. Dikata Allah, ad-dinul qayyim, Islam itu ajaran benar. Kalau nggak percaya silakan, tunjukkan pada saya dalam referensi keislaman Al-Quran dan hadis sesuatu yang menyimpang bahkan dari nilai-nilai kebaikan. Nggak akan ditemukan. Silakan cek. Tentang mata disebutkan fungsi mata, tentang lisan disebutkan, tentang telinga, dari ujung kepala bahkan sejak pikiran. Jangan berprasangka buruk. Berarti kan ajaran kebaikan. Mata tatap yang baik, telinga dengar yang baik, mulut ucapan yang baik, sampai ujung kaki. Pelakunya Muslim. Ketika mengucapkan yang kotor bukan ajarannya yang salah. Jadi kalau orang Islamnya benar pasti baik. Gak usah jauh-jauh lah. Orang paling buruk semuka bumi jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah. Jahlun itu bodoh, tak kenal baik. Jahilun orangnya. Kalau digabungkan dengan sifat jadi jahiliyah. Perbuatannya ada, orangnya lengkap. Komplit profesional semua. Pezina profesional, pemabuk lengkap. Semua. Tapi ketika datang Islam, dia berubah total semua. Jadi khairu ummah. Yang paling jujur ada, yang paling dermawan ada, semua ada. Sangat menarik gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi bagian dari rujukan ini, satu kata Allah ini, dzalika dinul qayyim, ini rajin mengoreksi diri, bagian dari ajaran agama kita. Makanya kalau orang Islamnya benar, koreksi diri kita sekarang. Lihat. Yang kedua, ada juga kemudian turunan dari ad-dinul qayyim, mengeluarkan kalimat ad-dinnya, maka qayyim menjadi sifat. Kalau jadi umum. Din, contoh, din. Ada padanan din dalam Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita pakai dzalika, merujuk ke sini. Kalau kita pakai kaidah umum di sininya ad-din, inna dina indallahil Islam. Ad-din, gini, sama dengan al-Islam. Terus buat persamaan lagi. Al-Islam sama dengan apa? Apa? Kalau tidak tahu, katakan wallahu alam. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam, tanyakan pada Allah, tanyakan pada Rasulnya. Tanyakan pada Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jadi 5 pokok disebut dengan rukun arkanul Islam. 1 syahadat, yang kedua salat, ketiga, keempat, kelima haji dan umrah. Maka kalau dipahami seperti ini, yang kedua, Rajab menjadi istimewa karena kita dimotivasi untuk meningkatkan ibadah di pokok-pokok keislaman.
Syahadat. Ibadah. Bagaimana ibadah dengan syahadat itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Belajar tentang ilmunya supaya yakin Allah itu Tuhan kita. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Cari ilmu supaya mantap la ilaha illallahnya. Jangan dikasih mie instan pindah. Kasih biskuit pindah, kasih sarung pindah. La ilaha illallah. Mie Pak, iya, pindah. Mantap. Bagaimana bisa meyakinkan diri kita? Selesai. Terjemahkan dalam bentuk ibadah ritual supaya dibawa la ilaha illallahnya. Salat. Kan dalam salat kita la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat kita la ilaha illallah. Salat. Maka salat di Rajab latihan, tingkatkan ibadah. Mulai sekarang keluarkan salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Latihan salat yang benar. Zakat yang punya kewajiban, turunannya infak, sedekah. Latihan berinfak. Ya, latihan ibadah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diikuti ulama salaf setelahnya sampai ke kita sekarang dan ulama-ulama yang lurus. Al-Qayyim, al-ulama ul-Qayyim, ulama garis lurus, ya. Mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an pada masuk yang ketiga, kalau dilarang berarti lawannya diutamakan. Dilarang, lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab, dilarang berbuat yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal, tingkatkan. Kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. 2 kali lipat. Nah, persamaannya kalau dosanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa itu digandakan dari hari-hari sebelumnya. Maka Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Allahu a'lam berapa nilainya, tapi kaidah berkata demikian. Maka sekarang perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak amal-amal saleh. Karena itu ketika orang mulai lalai dengan keutamaan Rajab, banyak di antara para sahabat yang menghidupkan itu. Cuman sayang sebagian orang karena ingin memotivasi, cuman caranya salah, dibikin hadis-hadis palsu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin membawa orang pada kebaikan, lakukan dengan cara yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Maka muncullah banyak hadis palsu di Rajab ini. Tentang puasa, tentang sholat, banyak. Padahal nggak pakai hadis palsu pun sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada Quran bahkan. Maka silahkan tingkatkan, malam bangun sholat sunnah. Apa jenisnya? Tahajud ada. Ya, qiyamul lail ada. Ini nggak usah ngarang-ngarang pakai yang lain-lain. Kalau mau doa, ya doa silahkan dalam sholat. Sudah ada hadisnya sahih. Ya, sudah ada kemudian ayatnya sahih. Tahajud sahih, hadis Muslim banyak. Ya, nomor hadis 749 bagi pemula. Salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajr falyutir rakatan wahidah. Abu Dawud nomor hadis 1367. Itu yang menggunakan 2 ujungnya 1. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Suila Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang 3 orang sahabat. Ya, siapa di antara mereka? Ya, datang kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab datang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ya usalli arba'an, thumma yusalli salatan. Silahkan, mau yang 4, 4, 3, 2, 2, 2, ujungnya 1. Mau yang 11 silahkan, lebih daripada itu silahkan. Silahkan latihan. Tapi isi dengan ibadah, meningkat pahalanya. Tapi nggak usah bikin hadis palsu. Makanya banyak ditemukan di bulan Rajab ini hadis-hadis palsu. Bukan amalnya yang salah, hadisnya yang keliru. Ada yang salah paham. Karena banyak menganjurkan tadi, ada 2 terjadi kesalahan. 1, banyak menghadirkan hadis palsu. Sehingga masyarakat salah paham. Gak usah salat di malam Rajab, hadisnya palsu. Bukan salatnya, hadisnya yang salah. Bukan salatnya. Dan hadis pun bukan Nabi yang salah, karena Nabi gak pernah menyampaikan itu. Ada yang menduplikasi, ada yang bikin hoax. Dan bahaya orang yang bikin hoax atas nama Nabi seakan-akan memesan kafling di neraka satu tempat. Hadisnya sahih. Man yatabawwa alayya muta'ammidan man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang sengaja bikin hoax atas namaku, mencatut namaku dalam informasinya, maka seakan-akan dia pesan tempat satu kafling di neraka. Itu bahaya. Dulu begitu. Jadi bukan dilarang salat malam, silakan malam hidupkan. Siang hidupkan dengan beramal. Istighfar macam-macam silahkan. Itu udah biasa. Ini kesalahan pertama. Ada yang menduga masyarakat gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah gini. Kenapa?
Karena hadisnya palsu. Itu yang palsu. Tapi kan yang sahih ada, Joni. Pakai yang sahihnya. Itu sunnah. Nggak mengerjakan, nggak apa-apa. Cuma kalau merasa banyak amal, nggak ada dosa. Silahkan saja, itu pilihan. Kita nggak boleh memaksa. Nabi aja mengingatkan. Masa Anda yang bukan Nabi maksa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Muhammad, ingatkan, kamu ini pengingat bukan pemaksa. Lasta alaihim musaitir, diingatkan oleh Allah. Ingatkan aja, jangan paksa. La ikraha fid. Nabi Muhammad ahli surga, tingkat surga paling tinggi, disayang Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau pengingat bukan pemaksa. Ente bukan nabi, surga belum jelas. Nggak ada pujian dalam Quran bagi Anda. Kenapa Anda mesti maksa? Kalau nggak ikut Anda jadi dicela. Coba diingat-ingat lagi ke situ ya. Ini satu. Yang kedua, kesalahan kedua, jadi salah paham akhirnya. Sehingga salah paham, jadi salah memahami. Kalau salah memahami, pahamnya jadi salah. Pusing kan? Apa yang kedua ini? Dulu ada kesalahan praktek juga. Karena orang ini banyak tidak mengetahui dan mulai meninggalkan, maka sebagian para sahabat dulu, sepeninggal Nabi SAW, bahkan orang-orang soleh menghidupkan ini. Bahkan ada yang merutinkan, saking rutinnya ini, hampir seperti Ramadan saat puasanya. Maka ditegur oleh Umar. Umar pernah menegur. Sampai memaksa seorang temannya itu untuk makan. Makan. Jangan kesankan pada orang itu seakan-akan seperti Ramadan. Sehingga jadi beban. Bagi ente mungkin sanggup, orang lain belum tentu. Kenapa? Karena orang soleh itu amalnya cenderung ditiru. Ada kiai bagus diikutin. Ustadz bagus diikutin kan. Bukan cuma amalnya, kadang pakaiannya diikutin, gayanya diikutin. Saya pakai baju, orang ikut pakai baju. Ya kan? Daripada nggak pakai baju, cari peci diikutin. Jadi ketampilannya diikutin. Apalagi amalannya cenderung diikuti. Maka Umar itu merasa nggak semua orang awam bisa begitu. Ada amalan-amalan awam, maka diingatkanlah seperti itu. Dan sebagian, kamu jangan rutinkan. Jadi orang mengira seperti Ramadan nantinya. Bukan nggak boleh tiap hari puasa. Kalau pengen puasa, mengoreksi diri, silakan perbanyak, silakan. Bukankah yang dianjurkan diperbanyak puasa oleh Nabi di bulan haram itu? Ya banyak puasa silahkan. Banyak itu kan kalau yang sudah sering. Senin Kamis banyak. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Itu kan banyak. Ya kan? Nah, tapi dulu itu ditegur. Bukan gak boleh puasa. Tapi jangan sampai orang awam menaikkan level dia pada yang tidak mampu. Itu maksudnya. Dia bukan gak boleh puasa. Bukan gak boleh sholat malam. Kalau Anda mau coba silahkan. Tapi jangan sampai dengan mengerjakan itu menjadikan seakan-akan itu bagian yang harus dikerjakan seperti hukum wajib. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu menjadikan orang malas beramal. Quran nyuruh beramal, tapi karena kalimat Anda orang gak beramal. Karena salah paham tadi. Paham sampai sini ya? Yang terakhir, fala tadhimu fihinna anfusakum. Ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama latihan, kalau yang ketiga pendekatan. Jangan banyak berbuat zalim. Ya, terutama pada diri kita sendiri. Dikata Allah sebelum Anda, maaf ya, berpikir zalim pada orang lain, jangan-jangan kita zalim pada diri sendiri. Apa zalim pada diri sendiri? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata itu tempatnya melihat yang baik, bukan melihat yang tidak baik. Lisan bicara pada yang baik, bukan pada yang tidak baik. Ketika Anda berbicara pada yang tidak baik, Anda zalim. Ketika mata menatap pada yang tidak baik, Anda zalim. Kalau zalim terjadi di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat di hari biasa. Yuk. Ayo jangan dikumpulkan dosa, sekarang kumpulkan pahala. Nah, sekarang saya bagi satu rahasia. Ini sangat penting. Dan tidak banyak orang tahu. Ini di antara kita saja. Tadi kan diminta beramal soleh kan? Ya. Salat, kan? Baca Al-Quran, amal soleh bukan? Sedekah, amal soleh bukan? Terus diminta meninggalkan maksiat kan? Baik. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu, maka semua yang tadi akan ikut. Otomatis. Jadi Anda nggak capek. Akan ikut semuanya. Udah pasti itu, insya Allah. Namanya asyam. Asyam. Bukan asyap, asyam. Asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Puasa. Puasa. Karena itu Nabi sangat menganjurkan puasa di bulan-bulan hurum. Bukan cuma di Rajab saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan di bulan hurum pun ada yang spesial lagi. Misal, Dzulhijjah ada puasa Arafah. Ya, puasa pertengahan bulan. Itu spesial. Senin, Kamis. Saking spesialnya cuma Senin dan Kamis saja. Rabu udah nggak bisa.
Ya, puasa Daud, misalnya kan. Nah, cuma asyam, puasa menjadi spesial karena puasa itu amalan unik yang saat dikerjakan pasti mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik dan menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengumpulkan yang soleh, meninggalkan yang salah. Itu udah otomatis. Contoh begini, kalau nggak puasa, sholat fardu pun belum tentu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kadang-kadang terlambat dikit masih biasa. Tapi kalau puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah pun jadi nggak enak, gelisah. Ya, termasuk maksiat. Orang puasa itu bisa libur dulu maksiat. Berhenti maksiat. Itu orang jahiliyah, itu sudah populer kalimat ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Udah tahu mereka informasi ini. Jadi mereka tuh di bulan Hurum, apalagi masuk Rajab misalnya, itu berhenti dulu Pak maksiat. Ya, berselisih genjatan senjata dulu. Jadi kalau ada yang mencela, dasar kamu begini, ntar balasnya bulan depan. Enggak mau dia, karena takut dengan ancaman ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sejahiliyah-jahiliyahnya, Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu kalau masuk bulan Hurum, berhenti dia buruknya. Terus Anda yang bukan Abu Jahal berbuat buruk, lebih daripada itu. Berhenti dulu. Belajar diri dengan baik. Tinggalkan. Caranya bagaimana? Puasa. Sebab dengan puasa itu maksiat ditekan. Ya, yakin saya. Coba di lembaga pemasyarakatan diajarkan puasa itu cepat itu mempercepat kebaikan-kebaikannya. Pasti tertinggal yang buruk-buruknya muncul baiknya. Sebab mustahil orang puasa akan mengorbankan puasanya untuk berbuat buruk, mustahil. Berat perjuangannya. Ya, saya kan sering katakan seorang pemarah pun kalau sedang puasa nggak mau marah. Marah semarah-marahnya. Azan maghrib jam 6 kurang 5 menit diprovokasi. Oh, kamu begini, dia diem aja begini. Ya. Istrinya bilang, papa tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Jelas ya? Baik, jadi ya sekarang kita mulai hidupkan. Terus rumusnya pakai rumus Nabi. Yuk kita bacakan rumus Nabi SAW bagaimana cara puasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min bahilatin. Saya bacakan umum saja, saya sudah masukkan di sini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari desa Bahilah namanya, sehingga dikenal dengan Al-Bahili. Ya, faqala dia berkata, "Ya Rasulullah, ana alladhi ji'tuka fil 'amil awwal." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya masih ingat saya enggak?" Karena Nabi nanya, "Kamu siapa?" Ya, kata orang ini, "Saya yang datang di tahun yang lalu." Lalu kata Nabi, "Ma ghayyaraka? Kamu kenapa? Kok penampilannya beda?" "Laqad kunta husnal hay'ah." Kamu dulu itu bagus penampilannya. Kenapa sekarang jadi begini? Dikurus, ya jadi memprihatinkan begini. Apa jawabannya? "Fama akaltu illa bilailin mundzu faraqtuka." Ya Rasulullah, saking inginnya aku beramal saleh. Ini Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka sedih gitu kalau berpikir begini. Di sahabat tuh gini cara berpikirnya, kalau mereka sadar punya salah, terus tertinggal dari orang lain, tuh pengen nyusul. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Lalu melihat Umar udah bagus, Abu Bakar udah bagus, merasa diri saya tuh kurang ya. Lalu sisanya, dia ganti itu untuk menyusul sahabat-sahabat lain. Kalau sahabat lain sedang kosong, ikut ta'lim Nabi. Ya, sedang ada pekerjaan gak bisa ikut. Abu Hurairah dia jadikan semua waktunya mengikuti Nabi supaya bisa nyusul yang lain. Dikejar. Ini Bahili tadi, ya, ada yang mengatakan Mujibah al-Bahili. Jadi merasa dirinya kurang, datang pada Nabi, masuk Islam merasa telat, yang lain sudah bagus semua, maka pengen nyusul, cuman ilmu kurang. Akhirnya dapat infonya setengah-setengah. Puasa bagus karena tadi mengumpulkan banyak hal. Hanya apa yang dilakukan oleh beliau? Hampir tiap hari puasa. Makannya malam aja. Maka Nabi melihat, aduh kok beribadah jadi begini, tampilan gak enak, khawatir jadi fitnah bagi orang nanti. Tuh kan, apa kan? Jadi umat Islam jadi kurus kan? Ya, umat Islam jadi begini kan? Dan sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan demikian. Maka kata Nabi, bukan begitu caranya. Ya, kalau engkau ingin puasa kata Nabi, ambil sehari dulu. Bahkan kalimat Nabi yang pertama, syahrus sabar, Ramadan dulu. Yang lainnya, yauman fi syahr, sehari sebulan. Ini rumus Nabi. Ya, jadi rumus yang pertama, kalau kita nggak pernah puasa di waktu-waktu sunnah selain Ramadan, maka jangan langsung dipaksakan dulu banyak. Mulai satu kali dulu, sekali dulu. Silahkan, ini Rajab nih, tanggal berapa sekarang Rajabnya? Tanggal berapa? 2
Saya tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan. Kurang lebih. Ya, lebih sedikit lah, 2 pekan sedikit. Kalau sedikitnya 28, berarti masih ada 16 hari ke depan. Baik, jadi dari waktu itu teman-teman sekalian, ya, dari waktu itu 16-17 hari ke depan, yuk 1 hari dulu latihan. Ambil 1 hari dulu, kalau yang belum biasa. Nah, rumus mengambil 1 hari ini, teruskan lagi lewat hadis lain. Apa hadis lainnya? Ambil salah 1 hari yang umumnya orang banyak puasa. Misal, puasa Senin, Nabi ditanya SAW, kenapa anda puasa di hari Senin? Ya, hadza al-yaum alladzi wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri kelahiranku dengan puasa. Jadilah sunnah pada kita untuk puasa di hari Senin. Kamis saat diangkat amalan disampaikan kepada Allah, maka puasa di hari Kamis. Maka kalau anda ingin memulai nggak pernah puasa sebelumnya, pengen memperbaiki diri, meningkat amal soleh, ditinggalkan maksiat, mulai pilih antara Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Sabtu. Masih ada persiapan. Besok, kan kalau belum biasa puasa itu takut kehilangan makanan, kumpulin stok. Kumpulin, siapin, bikin menu. Ya, Senin. Nah, kalau bisa begini di rumah, hidupkan semua puasa. Kalau kondisinya memungkinkan. Ibu datang bulan kan nggak bisa puasa. Tapi kan laki-laki tidak kan? Laki-laki tidak. Mau matahari, mau bulan tetap puasa, tetap sholat. Ya. Maka hidupkan. Sehingga kalau orang ramai puasa, yang lain ikut. 1 hari aja dulu. Kalau sudah enak, tambah lagi. Jadi kalau Senin sudah enak, jangan Selasanya. Kamisnya. Kamis, supaya ada jeda dulu. Kamis banyak orang puasa juga, hidupkan lagi. Ya, kalau sudah merasa enak, tambah nanti pertengahan bulan. Ya, sebentar lagi nih, 2 hari ke depan, Ayyamul Bid, 14-15. Tambah, hidupkan lagi. Kalau sudah merasa nikmat, perbanyak. Jangan dulu yang Daud, tambah dulu 2 hari, berhenti sehari misalnya. Ya, berhenti 2 hari lagi. Senin, Kamis puasa misalnya, Selasa, Rabu berhenti. Ya, setelah itu tambah. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa puasa, Rabu berhenti, Kamis puasa lagi. Kalau sudah nikmat kesananya silahkan tambahkan puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kamis jangan puasa. Tidak. Harus konsisten. Karena berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau anda Daud, praktekkan Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Beruntungnya berlaku hadis. Orang yang sudah terbiasa beramal sebelumnya dan naik levelnya ke amal yang lain, maka amal yang sebelumnya sudah dituliskan otomatis pahalanya tanpa dikerjakan pun. Jadi kalau anda puasa Senin, Kamis naik level. Ke puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Yang Kamis pun yang biasanya puasa sekarang tidak, tetap dituliskan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Karena kebiasaan kita. Hadisnya sahih. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang punya uzur, baik sakit ataupun safar, ya di sini disebutkan safar. Karena tak bisa mengerjakan amalan rutinnya, biasa sholat fardu dengan sunnah. Sekarang mau perjalanan ke Bandung, istirahat kilometer 57, di jamak qasar, 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, takdim bahkan ke depan. Nggak dikerjakan sunnahnya. Jadi yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Ya, karena nggak ngerjakan sunnah, nggak dikerjakan, maka dituliskan pahala sempurna. Termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Maka tambahkan. Jadi mulai sehari dulu, sehari mulai. Malam tahajud. Tahajud pun ada rumus, pakai rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749. Kalau nomornya nggak sama, cetakannya beda, cari dari riwayat Ibnu Umar. Jangan dibikin susah. Oh, nah itu gitu. Ya, kenapa? Karena ada orang gini, orang tuh aneh orang-orang sekarang. Dicari nih kesalahan Ustadz Adi Hidayatnya pasti ditemukan. Yang namanya saya manusia. Kalau mau kreatif, cari kesalahan malaikat. Oh, susah nyarinya tuh. Nggak akan ada. Ya karena saya manusia pasti ada. Cuman karena saya bukan setan, saya taubat. Tuh, gitu aja. Kalau setan beda, setan itu salah, gak mau taubat. Manusia salah, taubat. Jadi, setan yang sempurna itu adalah manusia yang salah dan tidak pernah mau taubat. Itu wujud setan yang paling sempurna. Ya. Iya betul, saya tuliskan di buku saya yang terbaru, saya infokan. Ya, itu salah satunya, taubat. Jadi kalau cuma ini kadang-kadang begini, ini hadisnya nggak ada nomor sekian, mungkin cetakan Anda beda dengan yang saya punya. Sederhana aja. Kalau nggak ditemukan karena beda itu, tulis rawinya, cari periwayatnya siapa. Kalau hadisnya ada, berarti benar hadisnya ada. Susah amat. Si amat aja nggak susah. Kan? Nah, ini kadang seperti itu. Ini nomor beda, hadis ada, berarti hadisnya ada. Kecuali begini, hadis nggak ada, nomor ada.
Nah, itu yang repot. Apa bunyinya? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam tuh mulai 2 dulu. Jadi kalau nggak pernah sholat malam, pengen memulai, jangan paksakan langsung 11. Sunnah Nabi, ayo sunnah Nabi itu 11 rakaat. Terus satunya panjang 100 ayat, besoknya nggak bangun lagi. 2 dulu. Terus baca yang paling ringan itu yang kita hafal. Kalau memang makamnya alam nasrah. Rakaat pertama ad-duha, ya. Rakaat kedua alam nasrah. Kalau memang masih bisa berkata, baru bisa berkata. Berkata bahasa Arabnya kul. Baru dikul. Ya udah itu aja. Baru belajar berkata, itu kan. Ya, pertama al-falaq, kedua an-nas, ketiga qul huwallahu, witirnya 1. Ya, tapi kan nanti lama-lama juga terasa pendek, pengen naik al-duha, pengen naik alam nasrah. Lama-lama al-baqarah, alif lam mim dulu, terus takbir Allahu akbar. Pelan-pelan gitu. Enggak apa-apa. Setelah itu nikmat sendirinya. Jelas ya? Baik. Itu kurang lebih, kalau ini semua hampir sama. Ini yang saya rangkumkan, ini semuanya hampir sama, teman-teman sekalian. Waqila lahu rajabun li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam wa udhifa ila mudhar li'anna qabilat mudhar kanat tazidu fi ta'zimi wa ihtirami wa lahu ghairu hadha min al-asma'i allati tadullu ala syarafi. Ya, Rajab itu bulan yang sangat mulia, karena itu disebut dengan Rajab. Apa maknanya Rajab? Maksudnya ta'zim. Rajab itu punya artinya ta'zim, sesuatu yang agung, besar. Saking agungnya amalan di bulan ini, maka disebut dengan Rajab. Jelas? Nah, kabilah Arab yang mengagungkan bulan ini namanya Mudhar, maka dari dulu disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa kalau ditanya kenapa disebut Rajab? Karena ada yang agung di bulan ini. Apa yang agung itu? Ini 3 hal tadi. Karena diagungkan maka disebut dengan Rajab. Bahasa Arabnya Rajabun sama dengan ta'zimun. Wa innal wajiba 'alal muslim an ya'rifa qadra hadha asy-syahr al-haram, dzalika li anna ma'rifatahu wa ta'zimahu huwa ad-dinul qayyim. Ya, jadi karena dia penting dan agung, maka setiap orang Islam mesti tahu keagungannya. Mesti tahu keagungannya, karena itu termasuk dalam ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus disebut dengan dinul qayyim. Makanya ketika menyebutkan kalimat Asyhurul Haram termasuk Rajab disebut dinul qayyim. Jadi kalau ada orang Islam yang ada di bulan Rajab nggak mau belajar tentang keutamaan Rajab, maka dia belum lurus keislamannya. Itu kalau konteks ayat ini dibawa dalam kehidupan kita. Saya teruskan dulu ya, supaya kita dapat informasi dari yang ulamanya. Ayal mustaqim atau lurus, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kalau orang Islam keislamannya nggak bengkok, saat masuk amalan yang istimewa, dia kerjakan. Masuk Ramadan, dia semangat. Masuk Rajab, dia pelajari. Jadi kalau ada orang masuk Rajab menganggap biasa-biasa, Islamnya masih bengkok. Masih belum paham, masih belum konsisten. Wala dhalala, dan tidak ada ketersesatan, wala inhirafa, dan tidak ada penyimpangan. Kama yajibu alaihi an yahdhara minal ma'siyah fihi. Seperti halnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari maksiat, khususnya di bulan Rajab ini. Kenapa? Fa innaha laysat kal ma'siyati fi ghairi, karena berbuat maksiat di Rajab tidak sama kadarnya dengan maksiat di bulan-bulan lainnya. Ya, hati-hati. Balil ma'siyatu fiha a'zam. Harus diketahui orang yang bermaksiat, bahkan sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab, itu tinggi nilai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan dosanya bisa 2 kali lipat. Bikin hoax di bulan ini 2 kali lipat dosanya. Ya, saling mencela 2 kali lipat. Nimbun masker 2 kali lipat. Hati-hati. Awas. Ini fikih musibah itu dipakai kalau orang kesulitan, dibantu, bukan semakin disusahin. Orang kena banjir, kelaparan, pisang 100.000 satu. Ya, masker dinaikin. Makanya kita dukung tuh. Betul, kepolisian tuh ditindak gitu ya. Tapi dikasih solusi. Kasih solusi. Apa solusinya? Dibantu. Ya, orang dermawan itu saling bantu. Bantu, support, sebarkan masker gratis, diinfokan ciri-ciri corona begini dari Kemenkes misalnya. Terus dipetakan, ini yang suspek di daerah ini. Yang terduga di gini, yang dirawat begini. Kalau ke sini hati-hati. Dari daerah ini jangan keluar dulu sehingga jelas semuanya. Dari kejelasan ini kita ikuti instruksinya. Selesai. Kemudian pakai ibadah ritualnya. Karena jiwa kita, kemarin saya sampaikan malam Jumat, roh kita mesti kuat. Roh ini dasar dari sesuatu. Jadi kalau rohnya goyah, walaupun badannya sehat, ikut lemah juga nanti. Panik, takut, segala rupa dan sebagainya. Ya, saya selesaikan sebentar. Setelah itu saya coba baca ini sampai kita selesai di 9:30 insya Allah. Wal'asi fihi athimun. Orang yang sengaja berbuat maksiat langsung dapat dosa. Awas, langsung dituliskan. Hati-hati, ini beda nih. Terfikir aja bisa salah.
Ya, kaidahnya dosa itu dikerjakan baru kemudian mendapatkan dosa. Rajab tidak, baru terfikir maksiat dianggap salah. Dianggap salah. Dan berpeluang dosa, athimun, hati-hati. Makanya jangan nekat lah di bulan ini, jangan nekat ya. Kama qala subhanahu, seperti Allah firmankan ya, yang di Al-Baqarah ayat 217, ya paling kiri sebelah atas. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berperang, bermusuhan, bertengkar. Awas, hati-hati, saling perang nyata di medan di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan pada mereka hukum bertengkar, berperang, berselisih dan sebagainya di bulan haram kabirun. Dosanya berlipat dibandingkan hari biasa. Ayo hati-hati. Kalau belum bisa islah, belum bisa baik, jangan saling mengejek dulu, libur dulu bulan ini. Jangan pasang status nyindir-nyindir, udah simpan dulu, dosanya besar. Ya, mungkin dengan menyimpan itu jadi merenung, jadi bertobat. Kalau belum selesai komunikasikan, jangan berprasangka. Bisa salah nantinya. Ya, kalau ada yang kira-kira nggak tepat, langsung tanyakan. Tanyakan, dengan bertanya itu selesai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ditanya, menduga, setan masuk. Setan itu masuknya dalam prasangka buruk dan pikiran maksiat. Setan pasti masuk. Jadi kalau Anda ingin berperang dengan setan, selesai. Tinggalkan maksiat. Yuk kita sama-sama bikin capek setan. Kita kerjain setan itu. Kerjain aja dulu biar dia capek sekalian. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Jangan pikirkan maksiat. Jadi begitu terfikir, bilang aja sama mulut kita, hehe, setan. Mau coba-coba, nggak akan bisa. Saya udah kalau jengkel kayak gitu, saya keluarkan kalimatnya. Jadi kalau saya sedang tiduran, tuh kan, setan masuk nih. Ini yang nazir kamu, oh setan kamu. Saya udah maafin, ngapain kamu datang ke sini? Gitu. Kalau udah malam-malam ganggu apa, udah masuk, setan. Kalau berani keluar sini, gituin saya. Jangan was-was kayak gitu, nggak nampak. Beraninya dari belakang. Berani keluar, nampak. Ayo selesaikan. Itu jantan. Begitu ada, lari gitu. Jadi saya dulu pesantren belajar silat, latihan. Udah latihan, pas dulu kan ada radio itu tuh yang suka cerita-cerita. Saya kan kalau ini liburnya pesantren Jumat, malam Jumat tuh suka ada radio itu tuh. Tiba-tiba dia putih, orang pada ngumpul. Saya kan biasa aja, saya nggak terlalu suka itu. Kadang pergi masjid kemana gitu, libur-libur itu untuk meningkatkan yang lain lah. Nah, cuman kadang terdengar karena dikencengin itu. Sekali saya malam bangun tuh, ya, oh itu muncul setan. Awas, jubah putih di pohon itu, tiba-tiba. Oh refleks saya, keluar kalau berani. Saya udah latihan jurus tadi gitu, masuk kecil tuh. Si kecil, nggak keluar juga Pak. Setan tuh sama anak kecilnya nggak berani, apalagi bapak yang pernah kecil. Dzambun 'azimun, yaitu dosanya banyak. Jadi tinggalkan yang buru-buru karena dosanya berlipat. Dalilnya tadi Al-Baqarah 217 dikombinasikan dengan Quran surah 9 ayat 36. Ya, wajarmun khatirun, dan paling berbahaya. Ya, fahuwa kadzulmi wal ma'siyah fil baladil haram. Orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab seperti orang yang bermaksiat di negeri-negeri haram, seperti sama dengan di Mekah dengan di Madinah. Ya. Alladzi qala fihi jalla wa ala, seperti Allah sampaikan, wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudziqhu min adzabin alim. Orang yang sengaja berbuat maksiat di daerah haram, kami akan timpakan siksa yang pedih kepadanya. Kalau perlu kami turunkan bonusnya di dunia. Tambahkan. Ya, wala nudziqannahum bil adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami timpakan yang bonus kecil dulu supaya paham nanti ada yang besar kemudian hari kalau dia enggak tobat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia balik tobat. Makanya orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab itu seperti orang digambarkan oleh alim ulama kita seperti orang yang sengaja berbuat maksiat di Biladul Haram, negeri-negeri haram. Awas, hati-hati, tinggi, bahaya. Wa min huna, ya, qala hibrul ummati wa turjumanul qur'ani, berpendapat memberikan fatwa, ya, penanya umat dan terjemahan Al-Quran, ahli Quran, orang paling berilmu di antara umat manusia, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau dan kedua orang tuanya, fi tafsir qaulihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah 9 ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum, kama rawat Tabari, seperti mana Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya,
fi kullihinna thumma ikhtassallahu min dzalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala adh-dzamba fihinna a'zam wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Itu yang seperti yang saya terangkan tadi. Maka ditafsirkan oleh beliau, berbuat maksiat itu ditinggalkan di setiap bulan. Cuma ketika dikhususkan bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya, ini menunjukkan ini istimewa. Kalau ada yang sengaja maksiat di bulan itu, maka dosanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau ada yang berbuat baik, maka pahalanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau standar pahala tadi 10, kalikan 2 kali lipat. Hitungan-hitungan manusia begitu. Di sekarang sholat 20, baca Quran 1 huruf 20. Wallahu a'lam realnya bagaimana, tapi isyaratnya terbaca demikian seperti keterangan para ulama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Paham? Ya, bulan apa sekarang? Tanggal berapa? Maka ingat ketentuannya, Rajab istimewa tidak? Baik, maka di antara istimewa itu ada 3 amalan yang dimaksimalkan. 1, berusaha introspeksi diri dengan banyak istighfar. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Sekarang bikin kurikulumnya ya, dari sekarang. Kira-kira ada apa saja dari siang sampai malam, itu maksimalkan. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan yang biasa kita lakukan oleh tubuh kita. Bukan ke orang dulu. Jadi mata biasa ngelihat apa sampai ke ujung kaki, itu coba dikoreksi.